Memang untuk satu jenis infrastruktur ini selain karena alasan anggaran, juga kita harus benar-benar matang dalam soal perencanaannya. Dan makin orang ke IKN, makin melihat potensi Samarinda sebenarnya jauh lebih besar. Satu, berbatasan langsung Kecamatan Belaran. Yang kedua, land propertinya masih sangat luas. Ya, tapi hubungan antar daerah itu sekarang harus digalakkan. Jadi tidak lagi zamannya masing-masing daerah maju dengan egonya masing-masing. Yang harus dilakukan adalah kerjasama antar daerah, sehingga dua daerah yang saling berdekatan atau lebih yang saling berintegrasi masing-masing mendapat manfaat. Kita ingin agar pembangunan IKN ini memakai paradigma tumbuh bersama. Kami investasi nih, jadi bukan cuma sekedar minta, tapi kami investasi agar putra-putri kami memiliki kesempatan berkarya di IKN. Saya ingin membuat sebuah komentar terhadap ini. Judulnya juga kalimatnya saya ambil dari sebuah judul lagu, Rumah Kita di Sini. Iya. Pak, terkait juga tadi soal IKN. Saya waktu wawancara sebelum dengan Bapak sempat menggelorakan Skytrain monorail dari Samarinda ke bandara kalau salah. Itu gimana progresnya Pak sekarang? Sekarang kita tahap finalisasi perencanaan dan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Oke. Karena dalam perencanaan perhubungan terutama di AP Pranoto itu juga ada perencanaan pembangunan kereta api. Di IKN juga ada perencanaan pembangunan kereta berbasis rel. Nah, cuma di IKN belum ditentukan apakah kereta api atau monorail. Begitu pula dengan di AP Pranoto. Nah, kita tidak ingin terjadi antara perencanaan yang kita mau buat APT Pranoto dengan IKN. Kita lagi mengkoordinasikan dengan Bappenas, dengan Kementerian Perhubungan agar perencanaan Sky Monorail kita itu terintegrasi. Memang untuk satu jenis infrastruktur ini selain karena alasan anggaran, juga kita harus benar-benar matang dalam soal perencanaannya. Mulai dari jenisnya, kemudian kawasan yang harus dilalui, lalu skema sumber pembiayaannya. Dengan APBD Samarinda yang prototipe seperti ini, kita tidak bisa tidak menghindarkan, kita harus memilih belanja yang prioritas terlebih dahulu. Kita yang dianggap oleh masyarakat prioritas adalah banjir, lalu kemudian infrastruktur jalan dan lain sebagainya. Nah, terakhir nanti untuk menunjang IKN, kita akan menuju ke Skytrain dan monorail. Insya Allah mungkin bulan Februari ini mungkin tingkat perencanaannya sudah mencapai tahap finalisasi. Mudah-mudahan di 2024, karena ketika kita konsultasikan juga ada arahan dari Bappenas dan Kementerian Perhubungan agar Samarinda melakukan sinkronisasi, harmonisasi serta koordinasi dengan rencana kendaraan publik berbasis rel nih. Karena seperti tadi yang saya sampaikan di APT Pranoto perencanaannya, dan saya sudah terima tuh perencanaannya, di sana juga akan terhubung dengan kereta berbasis rel. Begitu pula dengan IKN. Ya, kita lagi tahap finalisasi nih. Kemarin saya sudah mendapatkan laporan dari tim yang menangani ini di internal pemerintah. Dan kemungkinan di awal bulan Februari kita akan melakukan konsultasi final dengan pihak kementerian. Perhubungan ya Pak ya? Perhubungan dan Bappenas. Bappenas berkaitan dengan IKN, serta Kementerian Perhubungan berkaitan dengan pengembangan APT Pranoto. Nah, kalau bicara soal benefit Pak, untuk ketika ada IKN ini, Balikpapan ada okupansi yang tinggi di hotel-hotelnya. Kalau di Samarinda ini apa manfaatnya ketika ada IKN, Pak? Kita punya okupansi hotel antara 70-80 minimum. Karena orang tahu
antara Samarinda dan Balikpapan memiliki karakter yang berbeda. Iya. Ya. Nasi kuning misalnya sangat terkenal kan Samarinda. Iya. Wisata sungai Samarinda, Sungai Mahakam. Dan Sarung juga Pak, Sarung Samarinda ya. Samarinda, Oke. kuliner Samarinda lah. Iya. Dan lain sebagainya. Dan makin orang ke IKN makin melihat potensi Samarinda sebenarnya jauh lebih besar. Iya. Satu, berbatasan langsung Kecamatan Belaran. Yang kedua, land propertinya masih sangat luas. Kalau kota Balikpapan kan sudah sangat sesak ya, sangat terbatas. Sementara jika perjalanan darat dilakukan dari Samarinda ke IKN, kita bisa melakukannya. Iya. Baik langsung ke arah Samboja menuju kawasan inti pusat pemerintahan Sepaku, atau melalui rencana Mapolda tuh Jonggol ya. Jonggol. Itu kita bisa melakukan perjalanan darat yang tidak sampai 1 jam. Iya. Nah, ini juga oleh pihak Bappenas dan pihak otorita lagi memapping ini antara perjalanan darat dari Samarinda. Bahkan saya sudah menerima pemberitahuan dari Kementerian Perhubungan Apa Pak? untuk pengembangan APT Pranoto. Pemerintah kota diberi notifikasi, diberi perhatian agar berhati-hati mengeluarkan izin 15 kilo dari semua arah radius APT Pranoto. Ya. Nah, kalau sudah ada notif seperti ini, berarti ada sebuah perencanaan besar yang akan dilakukan oleh pusat terhadap APT Pranoto. Bayangin loh, 15 kilo dari radius APT Pranoto dari semua arah. Wih, berarti pengembangan besar-besaran Ya, Pak ya? memang saya dengar di IKN itu akan dibangun bandara, tapi bandaranya itu bandara perintis seperti Halim lah pada saat itu. Bandara untuk airport VVIP mungkin. Ya. Sementara untuk Samarinda, lahannya masih sangat luas, daya dukung untuk properti kita masih sangat besar. Ya, kami menduga kuat bahwa akan ada pengembangan besar-besar di Samarinda. Dan untuk diketahui, ada kurang lebih 100-an izin yang mengantri di PUPR untuk izin lokasi. Selama IKN ini digagas, ini berarti bahwa minat ekonomi terhadap kota ini sangat besar. Iya. Peluang juga Pak ya? Peluang. Pendapatan PAD lagi Pak? Iya, pendapatan PAD lagi. Ya. Ya, alhamdulillah. Di sini kan lagi dibangun juga itu di sekitar Sungai Meriam itu, di sana-sana ya, smelter sangat besar. Kan kalau wilayah daratnya, walaupun itu dibangun di wilayah Kukar, tapi wilayah yang akan mendapatkan manfaat ekonomi wilayah darat adalah Samarinda. Karena lebih banyak. duluan dapat kota Samarinda baru Kukar. Tenggarong. Ya, tapi hubungan antar daerah itu sekarang harus digalakan. Jadi tidak lagi zamannya masing-masing daerah maju dengan egonya masing-masing. Yang harus dilakukan adalah kerjasama antar daerah, sehingga dua daerah yang saling berdekatan atau lebih yang saling berintegrasi masing-masing mendapat manfaat. Ya. Itu juga yang saya sampaikan kepada pihak otorita dan kementerian. Ide tumbuh bersama IKN dengan daerah-daerah penyangga. Kita jangan lagi mengulangi sejarah pembangunan Jakarta yang lebih dahulu dibangun lalu dia belakangan Tangerang, Bekasi, sehingga yang didapatkan limpahan masalah lalu kemudian kesadaran itu muncul belakangan. Kita ingin agar pembangunan IKN ini memakai paradigma tumbuh bersama, supaya IKN yang serba top, serba oke, serba berkelanjutan juga dilihat dan terbangun di wilayah penyangga, Balikpapan, Penajam, Samarinda, Kukar, sehingga Samarinda, Penajam, Balikpapan, Kukar menjadi daerah interland. Ketika orang dari IKN tidak terjadi gap yang begitu besar. Ya. Wah, ini bagian dari teras IKN. Kira-kira gitu. Konsep yang kita tawarkan kepada pemerintah, dan kemungkinan di bulan Februari kami akan komunikasikan kembali dengan pihak otorita dan beberapa kementerian strategis yang mengelola IKN seperti Bappenas,
Kementerian PUPR dan lain sebagainya. Artinya ketika pemerintah menjual IKN, menjual 4 kota mitra ini juga dong Pak ya? Oh, Harusnya iya. gitu ya? Iya. Saya kemarin sudah melakukan penawaran kepada pihak otoritas seperti kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja yang masih bisa kami latih di daerah. Kami diberi kesempatan di daerah. Oke. Dan kami sudah melatih 200 personil juru ukur Iya. yang akan bekerja dan ditempatkan di KN. Sekali lagi faktor komunikasi. Iya. Saya tidak mau dan saya tidak akan mengulang model menunggu. Saya harus jemput bola. Kita harus jemput bola. Iya. Nah, jemput bola tidak bisa dilakukan kalau komunikasi tidak berjalan efektif. Ya, salah satu manfaat dari komunikasi yang terus-menerus kita lakukan, akhirnya kita bisa meyakinkan mereka dan memberi peluang 200 juru ukur pada kesempatan pertama. Dan kita latih itu di SMK di sekitar flyover itu. Nah, sekarang lagi kita bangun komunikasi yang lain, seperti jasa security. Iya. Tidak harus dari pemerintah, dari unsur masyarakat yang memiliki jasa security, catering dan lain sebagainya. Nggak perlu datangkan jauh-jauh dari Jakarta, dari luar daerah. Kita dikasih aja speknya, baik dari sisi kebutuhan material, makanan misalnya, atau anak-anak kita ini mau dilatih apa keahliannya. Kalau perlu kami APBD-kan untuk melatih mereka mencapai level kemampuan seperti yang diharapkan oleh pihak otorita atau kebutuhan di KN. Kita memiliki putra-putri yang hebat, apabila dilatih, mereka bisa mencapai level yang bisa didaya saing dengan sumber daya manusia dari daerah lain. Jadi sekalipun. kalaupun di head to head kan Samarinda masih bisa? Bisa. Oke. Hanya diberi kesempatan aja. Dan saya bilang, kami nggak nuntut macam-macam. Kami hanya nuntut, kami dikasih speknya, sumber daya manusia apa yang dibutuhkan. Kalau kami belum bisa capai, kami siapkan anggaran untuk melatih mereka. Oke. Kalau kami tidak tersedia tenaga pelatih di Samarinda, kami akan datangkan dari luar daerah, bahkan dari luar negeri. Kami investasi nih. Iya. Jadi bukan cuma sekedar minta, tapi kami investasi agar putra-putri kami memiliki kesempatan berkarya di IKN. Iya. Kira-kira itu. Oke. Ini pertanyaan terakhir ini Pak, Ya. yang tengah ditunggu-tunggu. Ya. 2024. Ya kan, ini 2023 tahun politik ya kan. Tadi Bapak sudah memberikan sinyal pengganti saya. Apakah 2024 akan berlanjut di Samarinda atau naik kelas, Pak? Enggak. Makna yang sesungguhnya saya bisa lanjut di Samarinda atau mungkin tidak juga sama sekali. Yang paling penting bagi kita semua adalah, termasuk saya, memastikan bahwa kalau saya lanjut, ada dukungan, kami tetap bisa konsisten. Tapi kalau tidak, saya ingin ajak masyarakat, pilih pemimpin yang benar-benar bisa melanjutkan program yang bermanfaat. Ya. Kalau soal naik kelas, saya serahkan kepada masyarakat. Tapi yang paling penting saya ingin doakan, mudah-mudahan Pak Gubernur, Pak Ihsan sehat sampai selesai masa periode memimpin dengan kita dengan berhasil. Saya ingin menyudahi kalimat pertanyaan sangat sulit ini dengan mengatakan bahwa saya ini berpolitik dan melakukan menjemput karir itu, mengembangkan karir, mengikuti perjalanan takdir Tuhan. Oke. Kemana takdir memanggil, kesitulah saya akan berlabuh selama ada manfaatnya. Oke. Tapi kan tanda-tanda alam ya Pak ya, tanda-tanda alam. Elektabilitas Bapak ya lumayan besar lah di Kalimantan Timur. Kemudian yang kedua juga Bapak Prabowo sebagai bakal calon presiden kan dari Partai Gerindra. Artinya ada tanda alam di situ. Ketika ada perintah untuk naik kelas, apakah akan langsung diiyakan atau saya di Samarinda dulu? Pada waktunya yang tepat saya akan menjawab. Pokoknya doakan saja. Kalau Siap. dimanapun saya siap selama bermanfaat. Baik. Dan semuanya kembali kepada masyarakat yang menilai. Oke. Saya akan kuat menetapkan keputusan jika dukungan dari masyarakat itu
Ada. Oke. Tapi saya juga bisa sekaligus bisa tahu diri pada saat saya melihat dukungan masyarakat itu lemah. Ya. Saya kira ya. Gitu. Ya, siap. Mudah-mudahan lah ya. Ini di hari ulang tahun. Kalau Iwan Fals lagunya 22 Januari kita berjanji. Nah, nanti tanggal 21 Januari apakah ada kata-kata yang diungkapkan Bapak kepada Tribuners? Silakan, Pak. Tadi lagunya siapa? Lagu Iwan Fals, Pak, 22 Januari. Saya ingin buat sebuah komentar terhadap ini. Judulnya juga kalimatnya saya ambil dari sebuah judul lagu Rumah Kita di Sini. Iya. Itu dia Tribuners dengan Wali Kota Samarinda Bapak Dr. Haji Andi Harun. Terima kasih Mbak Andi Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.